Sahabat-sahabat manajer klub Gakes Lab Indonesia, sharing yang ketiga ini saya akan memfokuskan membangun kekuatan pikiran. Membangun kekuatan pikiran. Kenapa sangat penting untuk membangun kekuatan pikiran? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah kekuatan pikiran dan kekuatan hati yang bertujuan untuk bisa kita melakukan suatu aksi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan kekuatan pikiran dan kekuatan hati itu, kita bisa melakukan sebuah aksi yang benar-benar memiliki value, benar-benar memiliki nilai, dimulai dengan diri kita sebagai seorang pemimpin di perusahaan, sebagai seorang manajer di perusahaan, memulai dulu dengan memiliki value, dengan membangun kekuatan pikiran dan membangun kekuatan hati. Pada sharing yang ketiga ini, saya akan memfokuskan terlebih dahulu bagaimana kita membangun kekuatan pikiran. Seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa kekuatan pikiran itu sangat didominasi oleh kekuatan pikiran alam di bawah sadar sebesar 88%. Sedangkan kekuatan pikiran alam sadar itu hanya 12%. Kekuatan pikiran alam di bawah sadar itu adalah pembentukan intuisi kita di dalam melakukan pekerjaan. Ya, pembentukan seni manajemen kita di dalam kita memberikan pedoman, guideline, melakukan pekerjaan, dan pembentukan memori apa yang kita dapat di dalam pekerjaan kita sehari-hari, apa yang kita pelajari sehari-hari. Pembentukan memori. Jadi sebetulnya pemikiran alam di bawah sadar ini akan terbentuk dengan baik apabila pemikiran alam sadar juga kita bangun dengan baik. Karena pemikiran alam sadar adalah suatu pemrosesan, suatu analisa, suatu logika, dan suatu yang kita lakukan untuk melakukan perbandingan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah kekuatan pemikiran. Oke. Oleh sebab itu, ada 5 tahapan untuk membangun kekuatan pikiran. Tahapan yang pertama adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri mengatakan sesuatu yang positif. Pembiasaan diri ini adalah suatu motivasi untuk mencapai tujuan. Tentu tujuan yang telah dicanangkan, yang sudah direncanakan. Dengan mengatakan hal positif seperti aku bisa, I will do, maka itu akan menjadi perintah langsung dari dalam pikiran alam sadar untuk pikiran alam di bawah sadar. Hingga pada akhirnya alam sadar kita mempercayainya dan bersikap positif. Itu yang pertama. Langkah kedua adalah membuat gambaran tentang tujuan yang ingin kita capai. Fokus pikiran kita dengan melakukan imajinasi atas harapan atau pencapaian tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, imajinasi ini akan mengantarkan kita pada gambaran real suatu rencana. Dengan melatih imajinasi, kita butuh merespon keinginan hingga menghasilkan kekuatan yang positif untuk mewujudkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencoba untuk selalu berpikir positif.
Karena pikiran positif penting untuk meningkatkan keyakinan diri bahwa kita akan mampu mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Dengan berpikir bahwa kita mampu, I will do, maka kita akan merasa mampu pula dalam memulai langkah nyata untuk mewujudkannya. Pikiran positif inilah yang tanpa kita sadari mampu menggerakkan diri dalam hal-hal positif dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menyeimbangkan emosi dan logika. Ini penting, menyeimbangkan emosi dan logika. Seringkali emosi dalam hati kita menguasai dibandingkan dengan logika. Kalau sudah emosinya meledak-ledak, logikanya nggak main. Efeknya apa? Akan timbul ketidakseimbangan yang berakibat pada cara berpikir dan bersikap. Tidak terkontrol nanti. Hal ini pada akhirnya malah akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melatih keseimbangan atas emosi dan logika. Biasakan untuk tidak hanya bergantung pada salah satunya. Tenangkan diri Anda dan kolaborasikan dua-duanya antara emosi dan logika. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kita harus berdamai dengan kegagalan yang pernah kita alami. Kita harus berdamai dengan kegagalan karena meskipun telah kita rencanakan, sudah kita atur dengan matang, sedemikian telitinya, sedemikian rupa, tapi jarang kegagalan akan datang. Namun kegagalan yang kita alami itu sebenarnya justru akan menjadi pembelajaran yang baik. Jadi kalau ada yang gagal itu kenapa gagal? Coba kita pelajari, kita catat. Maka berdamailah dengan setiap kegagalan yang kita alami. Dengan begitu kita akan mampu memandang sesuatu dengan cara yang terbuka, cara yang positif. Itulah 5 langkah untuk membangun kekuatan pikiran. Seri selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana membangun kekuatan hati. Sampai bertemu teman-teman di seri yang keempat.